Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, perkenalkan nama saya Kanzul. Kebetulan di sini saya ingin berbagi sebagian dari pengalaman saya dalam membangun bisnis Melia Sehat Sejahtera ini. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ketika kita menawarkan atau prospek undangan-undangan kita. Itu ketika sudah dijelaskan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mereka hanya butuh diyakinkan dengan jawaban-jawaban kita. Biasanya pertama yang dipertanyakan itu biasanya adalah tentang bisnisnya. Bisnisnya ini aman tidak? Atau istilahnya untuk jangka panjangnya kira-kira gimana nih? Jangan sampai nanti ketika kita jalankan bisnis ini nanti setahun 2 tahun tutup. Dulu saya pun bertanya seperti itu dalam hati saya. Akhirnya singkat cerita saya pelajari, ya tentunya di 5 pilar perusahaan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan ini sudah memiliki CUPL. Tentunya CUPL ini adalah bagian dari aturan di negara kita, Republik Indonesia, yang gak mudah untuk mendapatkannya. Banyak persyaratan-persyaratan. Jadi kalau misalkan ada yang bilang gimana setahun 2 tahun kira-kira gimana, banyak sekali bertanya seperti itu. Nah, di Melia Sehat Sejahtera sendiri sudah terlalu banyak gitu loh, member-membernya, mitra-mitranya yang sudah sejak 2005, 2004, bahkan top leader kita sendiri sejak 2003 sudah menjadi member Melia. Saya pribadi sejak 2014, artinya sudah jalan 7 tahun. Artinya nggak mungkin setahun 2 tahun tutup. Anda yang menonton video ini nggak usah khawatir, nggak perlu bertanya bahwa perusahaan ini seperti apa keamanannya untuk jangka panjang. Jadi sangat bisa dipastikan aman karena kita punya CUPL dari Kementerian Republik Indonesia. Jadi sudah aman, nggak perlu ada pertanyaan. Terus pertanyaan yang kedua biasanya mengenai perihal tentang kok ada nih yang gagal di bisnis ini gitu. Banyak orang dapat toksik lah, bahasa sederhananya adalah orang mengatakan oh ini ada yang gagal, ada yang sukses dan sebagainya. Ya tentunya saya hanya bisa memberikan ilustrasi sederhana. Karena di semua bisnis ya pasti mau bisnis apapun, mau buka laundry, mau bisnis kafe, mau bisnis jualan online, mau bisnis apapun, travel ya, dan semuanya bidang bisnis pasti ada yang gagal, pasti ada yang sukses. Nah tentu dari kegagalannya ada tindakan-tindakan atau prosesnya yang mungkin tidak perlu dicontoh gitu loh. Nah kalau yang sukses gimana, melakukan apa saja. Jadi nggak etis juga kalau misalkan di bisnis Melia Sehat Sejahtera, kebetulan di bisnis kami, kalau nggak boleh ada yang gagal. Kok di bisnis di luar sana boleh ada yang gagal? Masa di bisnis ini nggak boleh ada yang gagal gitu loh. Lucu juga kadang pertanyaan banyak orang. Cuman kembali lagi sebenarnya bisnis ini sangat minim resiko. Bahkan bisa dibilang gagal itu nggak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena kita beli barangnya, belanja barangnya cukup sekali seumur hidup. Sekali di awal sebagai bentuk bahwa kita siap bekerja sama, hubungan kemitraan ini berjalan dengan legal gitu loh. Kita kalau melakukan penjualan, kita melakukan penciptaan omset kepada perusahaan, pasti kita dapat penghasilan. Nah tentu kalau misalkan ada yang mengatakan gagal atau itu, pasti alasannya cuma satu, pasti berhenti. Karena selama pengalaman saya selama 7 tahun di bisnis ini, pasti ada yang gak kuat melalui tantangan, hambatan, rintangannya gitu. Sedangkan ya Anda tahu semua lah, pasti orang sukses itu orang-orang yang berhasil melewati dan menyelesaikan semua tantangan, hambatan, dan rintangannya. Bahkan di bisnis apapun pasti memiliki tantangan, hambatan, rintangannya masing-masing. Nah di bisnis ini tentu banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Tapi alhamdulillahnya yang gagal juga ada. Ya bukan berarti semua gagal, karena yang sukses juga jauh lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya bisnis apapun pasti ada yang gagal, pasti ada yang sukses. Tentu kita belajarnya sama orang yang sudah terbukti sukses. Nggak perlu kita belajar atau ngedengerin, ya cukup pengalaman kegagalannya aja. Ngelakuin apa nih kok bisa gagal? Nah tentu kita nggak perlu lakuin hal yang sama biar kita tidak gagal ya. Terus pertanyaan ketiga adalah
tentang oh iya, menguntungkan yang atas katanya. Bisnis semacam ini katanya menguntungkan yang atas. Nah sekarang kalau dibalik lagi pertanyaan seperti itu, kira-kira kalau kita kerja, kita menguntungkan siapa? Betul ya? Tentu sebenarnya bukan masalah kerjaan aja, semua bidang di dunia ini semua pasti saling menguntungkan, saling memberikan keuntungan. Kalau makna menguntungkan yang di atas, yang paling atas, sebenarnya kurang tepat juga gitu loh. Karena bisnis apapun atau bidang apapun itu sama-sama saling menguntungkan. Karena kalau di bisnis kami Melia Sehat Sejahtera ini, kita sama-sama untung gitu loh. Si leader membantu memfasilitasi jaringannya atau mitra-mitra yang baru untuk memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis ini. Fasilitas baik itu home sharing, ada home prospect, ada UPP, dan itu semuanya bahkan konsultasi bisa 24 jam. Jadi benar-benar kerjasama. Nah, si mitra member baru juga butuh dengan fasilitas tersebut. Leader juga butuh dengan relasi-relasi baru, database dari mitra-mitra yang baru. Jadi sebenarnya hubungannya simbiosis mutualisme, bukan hanya menguntungkan satu belah pihak. Seperti itu. Nah, kalau dibalik lagi ke bisnis atau pekerjaan di luar sana, semua pasti saling menguntungkan. Contoh, misalkan bisnis misalkan laundry atau cafe atau apapun, misalkan laundry. Menguntungkan siapa? Yang menguntungkan listrik juga, PLN. Berarti bidang PLN dibayar kan listriknya, berarti menguntungkan PLN, betul nggak? Terus kemudian deterjen. Anda beli deterjen kan? Nah, deterjen menguntungin siapa? Ya, yang pemasok deterjen. Ya nggak? Terus menguntungkan apa lagi? Air. Ya nggak? Semua saling menguntungkan. Warung kopi juga sama. Anda buka usaha warung kopi, menguntungkan siapa? Anda berkata menguntungkan diri Anda sendiri, nggak mungkin. Pasti menguntungkan si distributor kopi, betul nggak? Nah, distributor kopi nguntungin siapa? Distributor kopi nguntungin petani kopi misalkan, atau pemborong kopi. Pemborong kopi nguntungin petani nguntungin pupuk misalkan. Jadi semuanya pasti saling menguntungkan. Nggak bisa kita hanya menginginkan bisnis atau pekerjaan yang hanya untung buat diri kita sendiri. Ya namanya juga makhluk sosial gitu loh. Jadi kayak nggak masuk di akal kalau kita pingin berbisnis yang untungnya hanya untuk diri sendiri. Dan tentunya saya percaya Anda yang menonton video ini juga mengatakan nggak mungkin gitu loh. Dalam hidup kita pingin untung sendiri, berarti Anda egois dong. Pingin untung sendiri kan lucu, benar nggak? Jadi intinya semua bisnis, termasuk bisnis kami, itu saling menguntungkan. Harus dibenahi kata-katanya, bukan menguntungkan hanya orang yang di atas atau istilahnya leader atau upline, bukan. Tapi kami juga saling menguntungkan, apalagi pembagian bonusnya udah jelas. Tentunya makanya fahamin dulu sistemnya lebih jelasnya seperti apa. Jangan hanya berkomentar sebelum memahami detail tentang peluang bisnis ini. Yang terakhir biasanya mempertanyakan ini. Aku gak diizinin pasangan, aku gak diizinin istri, gak diizinin suami, atau gak diizinin pacar, atau ya mungkin orang tua juga. Jadi sebenarnya menurut saya hal-hal tentang izin atau restu itu sebenarnya kembali lagi Anda melihat bisnis ini negatif atau positif. Karena bisnis apapun, benar nggak? Atau bidang apapun, selama itu hal baik, ya nggak? Kalau menurut saya lebih baik dijalankan dulu, betul nggak? Nanti kita jelaskan pelan-pelan kepada pasangan kita atau kepada orang tua kita. Karena orang yang tidak merestui atau belum mengizinkan, cuman khawatir sebenarnya, bukan benar-benar nggak percaya, cuman khawatir. Tapi kekhawatiran mereka perlu kita jawab dengan bukti, bukan malah tidak melangkah gitu loh. Paham ya? Jadi contoh misalkan, kalau misalkan ada seorang mahasiswa atau ya anak dilarang pacaran sama orang tuanya, tapi dia sudah tahu bahwa pacaran itu nggak baik, nggak benar, nggak boleh sama agama, tapi kok masih diterobos. Sedangkan bisnis ini kan positif untuk kemandirian ekonomi, belajar berkomunikasi dengan masyarakat, konsumen dan sebagainya. Banyaklah ilmu-ilmu yang tentunya bisa didapatkan di bisnis ini. Tapi kenapa kok tidak berani nerobos? Padahal hal positif, tapi tidak berani terobos. Sedangkan yang pacaran tadi jelas-jelas nggak dibolehin, negatif, hal-hal negatif, tapi berani diterobos. Nah, disinilah bukti bahwa banyak orang yang, mohon maaf ya, pikirannya kebalik-kebalik gitu. Yang positif
nggak berani nerobos, tapi yang negatif berani nerobos gitu. Jadi sebenarnya antara restu izin sebenarnya kembali lagi dari kita gimana caranya meyakinkan, menjelaskan, memberikan, meluruskan bahwa bisnis ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak perlu kita kasar, pokoknya kalau jawab pokoknya. Nah, kalau udah pokoknya kan berarti kita nggak punya dasar. Tentu kita harus memahami gimana bisnisnya, gimana produknya, gimana cara penjualannya, gimana cara mendapatkan keuntungannya dan sebagainya. Jadi semua tindakan kita itu kalau ngomongin izin, restu dan sebagainya, banyak kok orang-orang sukses yang awalnya nggak dipercaya oleh keluarganya, nggak dipercaya oleh pasangannya, tapi membuktikan gitu. Jadi kembali lagi, semua pertanyaan-pertanyaan orang di luar sana rata-rata ya tetap bisa kita jawab karena memang banyak hanya pertanyaan mereka itu hanya dijadikan alat untuk menolak sebenarnya. Malah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sebenarnya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.